Kamera rolling. Kompor meledup. Penelitian ada di sini judulnya. Gue duluan nih. Penelitian Gue normal. duluan nih. Ini diminum. Minum. Ini bukan buat diminum. Itu apaan ini? Ini air cupang gua nih, gua emang gua lagi pisahin. Biasanya gua Ya. satuin gini nih. Tuh dia ntar megar sendiri ntar dia. Oke. Ya, penelitian new normal. New normal. Gua udah siap. Oh, masih production Iblis Picture ya? Yoi. Masih. Ngomong-ngomong direkturnya gue nih. Iyalah kan YouTube ajril. Oke. Kita Gua balik lagi langsung kita siapin balik lagi di penelitian new normal judulnya. Hmm. Bersama kita berdua lagi. Kita nggak pernah ada bintang tamu. Ini Lu lihat aja subscriber 35 doang. Ini penelitian dari Diki yang mengkonsepkan, mengayang konsepkan. Nih jadi kita jabarkan dari pertama new normal. Pertama kita ngelihat apa aja yang terjadi lah setelah ini udah mulai serius. Gue kayak emosi nih di sini. Kenapa tuh? Lu juga emosi dong. Oh lu nggak tahu apa di sini. Nggak tahu. Gue yang bikin Lo yang bikin penelitian. Ya kali ini penelitian dari gue. Gue menjabarkan ada 10 pertanyaan, ada 10 tips dan pertanyaan 10 tips. Oh, menurut mantap, kita dan mantap. so taunya kita ya. Hmm. Pertama nih, Pertama ada gue coba cerita apa yang terjadi sejak new normal berlangsung di sekitar kita. new normal yang Yang berlangsung sekarang ini nih. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi ya pastinya yang terdampak virus semakin banyak. Parah. Karena orang-orang keluar ke kafe, Kafe udah pada mulai buka. kafe. Tapi juga. yang lain-lain ada yang belum. Mungkin SOP-nya dia belum. Belum nurut dia nurut. 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 Tapi PSBB udah nggak ada sekarang. Tapi sekarang pembatasan diri sendiri aja sebenarnya. Ya Itu sih mungkin seleksi alam ya sekarang. seksi alam, seksi imun. Corona amigo, jadi kayak ya udah kita hidup bersama corona gitu. Parah sih. Nanti kayaknya mau ada jilid 2 gitu. Wabah ini akan terjadi kayak zaman flu Spanyol. Kan waktu itu pernah terjadi pertama kalinya pandemi dan mereka melakukan adanya kelonggaran new normal ya. Gue minum dulu nih air cupang. Ya, boleh. Yang penting udah lu muntahin tadi. Enak juga air cupang. Iya. Cupang mana, Bos? Tuh megar dia tuh. Iya. Ada air cupangnya lagi di dalam. Lu slayer itu. Gue lu apa? Gua Bagan. Bagan. Apa ya? Namanya Bagan ya? Nggak tahu gue. Kira Lu ini kagak main, Bagan. lu kagak main cupang dulu? Enggak. Waktu TK. Enggak. Sekarang sih ya. Jadi cupang ya. Iya. Dulu cupang, sekarang cupangan. Beda. Balik lagi ke cupang. Ke cupang. Balik lagi ke Balik lagi ke penelitian kita ini. Katanya konspirasi nih, logika gue aja ya. Ini dari otak-otak gue ya. Konspirasi gue, teori gue. Corona ini harus nggak sih tes COVID menurut kita secara logika? Menurut gue Menurut lu gimana cuy? nggak pernah dulu Soal boy. tes apa namanya tuh rapid test. Rapid test, swab test, Gimana tuh? Bagi lu tuh guna nggak sih sebenarnya? nggak guna. Nggak gunanya kenapa? Karena begini, ada banyak dari temen gue, Ya. dia banyak tanpa ya di sekitar teman kantornya gitu, bahkan dia sendiri. Dia punya dia WFH dan dia jujur dia WFH, dia work from home sampai sekarang pun new normal dia work from home. Sama Dia seperti di rumah aja emang. sama seperti kita. Iya, Kuliah online. Terus ada masanya dia sekarang sebenarnya udah nggak work from home dia karena dirumahkan ya kan. Nah, saat dia masuk ada tes corona di kantornya. Nah, gitu. Ya banyak dari mereka positif. Padahal mereka tanpa gejala.
Oh iya, benar. Berarti orang yang kena corona itu ada yang gejala, ada yang enggak ya berarti ya? Ya, ada yang gejala, ada yang enggak. Karena enggak. Yang bahaya ini yang enggak nih. Sebetulnya Gimana jangan sih? mikir bahayanya, Boy. Gimana tuh? Kita mikirnya gimana ya? Kita ini positif. Gua berpikir kalau kayak begitu caranya, berarti kita semua positif. Orang dites kebanyakan positif. Padahal gue di rumah aja, ya kan? Akhirnya dia diisolasi sama keluarganya. Mereka hidup bahagia. Mereka tidak lagi keluaran. Nah, mereka kayak kebingungan sendiri gitu. Sebenarnya ini kita semua ini corona, Boy. Kita sebenarnya ini positif. Karena mungkin aja lu positif, gue positif. Mungkin ya. aja. Mungkin ya. Ya jadi. Tapi sampai sekarang pun alhamdulillah kita tidak ada apa-apa. Karena apa? Karena yang namanya penyakit baru, namanya bakteri, terus yang namanya bakteri ketemu virus baru, mereka melakukan permajaan ya kan. Dan mereka ini termodifikasi dan secara baru ini imun masih belum baca penyakit ini. Oh, ngerti, ya kan? Ngerti. Nah makanya ini ibaratnya semua orang harus kena sih. Kalau nggak kena mah kapan kelarnya? Kayak influenza, semua orang kena flu sih. Nggak mungkin orang sampai sekarang pun ada flu. Iya. Karena ini ibaratnya penyakit yang sangat ringan ya. Penyakitnya kayak mobile aja gitu. Dia virusnya. Nggak penularannya mobile. Ya sama kayak flu gitu. Penularannya lewat paru-paru, pernapasan. Ya namanya napas, Boy. Gimana ya? Iya. Virus dari pernapasan. Kita semua napas. Oh pasti iya. kena semua. Oh iya, gue mau nanya sama lu nih. Sekarang kan lagi zaman-zamannya olahraga nih, sepedahan. Nah, itu yang terjadi setelah new normal. Nah, ya kan? Iya tuh. Lari, sepedahan. Nah, itu menurut lu apakah boleh apa enggak sih sebenarnya kalau kita lagi sepedahan nih, otomatis kan paru-paru terpacu kan? Oh iya. Otomatis kita napasnya tuh semakin kencang gitu kan? Bener nggak? Nah, itu kalau orang pakai masker. Nah, itu dia nafasnya gimana? Kalau ketika lagi olahraga. Nah, ada berita juga nih cuy, gue baca. Ada orang yang meninggal lagi sepedahan. Wah, itu gue nggak tahu karena dia penyakit, dia punya penyakit atau emang dia ada apa? Emang gara-gara si masker tersebut nih. Wah. Jadi dia kurang ada oksigen yang masuk. Gimana menurut lu? Ya, berarti ya namanya olahraga ya. Olahraga tuh kan sirkulasi. Lu boleh aja olahraga. Olahraga sehat. Nggak perlu pakai masker sebenarnya. Jadi. Nah, tapi kan ini lagi masa corona cuy. Itu yang PUBG itu gue. Yang tukang kelas. Gue nggak pernah make tuh anjing, orang pada make. Gue kayak iri gitu anjing, pengen make. Gue nggak tahu belinya di mana. Bang, gue pengen kayak gitu. Gue nggak tahu belinya di mana. Oh ya, mau endorse boleh. Ya mau endorse boleh. Aduh, iya bisa tuh kita. Bisa bikin sendiri juga sih dari fiber. Tapi kita anaknya males. Ya udah masker aja yang ada udah. Masker aja. Standarnya gitu udah. Cuman kalau fiber yang lemes kita ke sepedaan ngelebek-lebek sih. Yang ada beset-beset muka. Aduh, salah lagi. Terus ada batu pontang-pontong. Udahlah, di rumah aja lah, rebahan, berak, kencing lah, pak lah. Bingung loh, balik jadi lagi banyak ke masalah. tadi olahraga yang pakai masker itu gimana menurut lo? Ya kalau misalnya lu bisa nyaman pakai masker ya udah terserah. Kalau misalnya lu nggak nyaman pakai masker ya mending jangan, karena ya namanya olahraga sirkulasi pernapasan. Tapi bisa dibilang serba salah nggak sih? Ketika orang olahraga paru-paru terpacu, terus dia memakai masker, terus oksigen yang didapat kurang, ya kan? Iya. Nah, tapi juga kalau dia nggak pakai, dia di otaknya lagi corona. Sebenarnya ini serba salah sih sebenarnya. Kalau bagi gue ya, ini serba salah. Make nggak dapat oksigen, nggak make yang di otak corona terus. Solusinya ada. Tapi olahraga tuh sehat sebenarnya, membantu imun. Parah. Solusinya ada. Tapi gue setuju sih sama orang-orang yang olahraga. Solusinya ada. Kita semua harus akui kita ini positif. Kita jangan membatasi diri. Gue belum tes lah. Lagi juga gue sehat-sehat aja. Kita semua positif. Kita menjaga diri bukan dengan cara kita terus-terusan ketakutan. Tetap jaga jarak. Ya kalau lagi nggak ngerokok pakai masker. Ya, kalau lagi ngerokok maskernya. Kalau lagi ngerokok gimana mau turunin dulu ngerokoknya. Ya bagaimana ya? Ya solusinya begitulah, kayak pada umumnya lah yang lu baca di berita lah. Benar. Ya pokoknya
ada banyak lah. Ya intinya. pokoknya dari ada banyak dilema-dilema yang yang terserah lu lah gimana. Oke. Gue potong dulu sedikit. Jadi dari gue jaga kesehatan, terus jaga imun kalian, terus juga olahraga. Itu sangat diperlukan. Pokoknya jaga nih, maupun PSBB nggak ada, bukan berarti kita seenaknya gitu kan? Nggak boleh. Nah, itu kita sekarang membatasi diri sendiri aja udah gitu. Ya tapi kalau emang kalian mau ke pasar, mau ke supermarket, ya nggak jadi masalah. Mau ke pasar, ke Patil. Ya nggak ada jadi masalah, yang penting jaga jarak, jaga diri, tetap sehat. Betul. Itu kunci, tetap sehat. Itu kunci banget tuh. Iya. Kunci Inggrisnya kalah itu. Kunci ini Bantar Gebang. Buset. Tinggal. Tahu dah, bau dah. Oke. Kedua. Selanjutnya nih ya. Selanjutnya. Tapi sejak ini normal nih, kita bisa pelan-pelan mengekspresikan diri secara publik nih. Gimana? Digital sih udah dari stay at home ya, udah dari PSBB. Sekarang udah bisa pelan-pelan secara publik nih. Udah pelan-pelan nih mereka yang live music, mereka yang udah mulai syuting di luar, film, kan. betul. Walaupun masih diregulasi tapi udah bisa lah. Wah, tapi pasti hati mereka deg-degan cuy. Parah. Wah, memikirkan corona sekali itu pasti. Tapi itulah. Gimana keperluan. Nah, dan duit. Makanya nih kita pengen banget nih kita bisa syuting nih di luar. Kita bisa tadinya mau bikin podcast di mobil atau bikin podcast di luar kayak di kafe, tapi nggak bisa. Tapi jadi akhirnya ya di sini aja lah. Ya. Karena yang penting happy kali. Dan dampak new normal ini sebenarnya belum bisa memulihkan ekonomi juga nih. Kenapa tuh? Karena aku masih miskin. masih belum ada job ya. Ya pensi ya, itu event gede belum nggak boleh ada. Iya. Yang namanya berdiri orang pada nempel ya kan, congor apa segala macem. Badan nempel belum bisa. Mungkin itu kayak termodus tahun depan itu. Bukannya takut modus, nempel modus. Ya, anak-anak pensi nih biasanya. Jadi di konser itu. Gue sih nggak bisa ngimbauin, gue lagi nyanyi. Ya kali. Maksudnya dibilang, lu, aduh. Kaulah cabul. Bahaya. Keluarin lagi. Salam. Ada yang sama ikut. Ya begitulah. Pokoknya banyak dilemanya nih. Nah selanjutnya, pokoknya kita udah bisa mengekspresikan diri pelan-pelan ke publik. Tapi tetap harus berhati-hati. Kayak masih private gitu. Teman-teman kayak pertemuan 3 orang. Gitu kayak bisa untuk mengekspresikan. Oh iya. Benar. Oh ya, selanjutnya ada apa lagi nih Diki? Nah, banyak orang. Nah, apa nih? Apa? Nah, apa nih? Nah, apa itu? Aduh. Nah, banyak di zaman corona ini. Orang banyak membangun jati diri mereka di masa-masa seperti ini. Itu asik banget. Salah satu contohnya kita boleh. Gitu, parah. Coba berikan contoh. Untuk ini kita Assalamualaikum orang nggak keluar. Masa gue yang keluar. Terus contohnya kita bisa upload banyak video ya dari vlog, dari segala macam podcast kayak gini aja lah. Ya kan kayak gini membangun jati diri. Kita bisa mengekspresikan berbagai macam kosakata, kata-kata, tulisan dan nada-nada, irama segala macam ya. Dan ya teknik-teknik yang lainnya, ya kan? Berarti sama kayak from home, tapi kita bukan kerja sebenarnya. Bukan jati diri aja sih. Iya. Ya walaupun itu belum bisa jadi kerjaan, tapi ini kita baru mulai lagi loh, podcast loh. Parah. Aduh. Nah, ini selanjutnya pasti nanti bakalan cepat lagi. Selanjutnya nih kita punya PH nanti ganti nama nih. Iblis ini astagfirullahaladzim. Tapi ini penggantian iblis yang ini sekarang masih iblis. Masih iblis di PH-nya. Masih iblis picture. Masih. Gua ada apa namanya? Saran nih. Jangan dikasih tahu dulu. Kita briefing dulu. Tapi gua udah ada, lu pasti setuju. Apa? Pertojai Production. Aduh. Pertojai. Lu nggak tahu sih Pertojai, lu main poker dah sama gue.
Bisa itu. Ya pokoknya itu ya. Poin yang Pokoknya masih belum tentu ya. masih belum tentu. Masih belum tentu. Membangun Masih jati diberi diri. briefingin lagi. Dan banyak sekarang yang membangun jati diri selain kita nih. Yang tiba-tiba mereka menjadi selebgram, tiktokers. Dan mereka TikTokers. hits. Dan sekarang mereka udah bisa punya endorse. Ih, bagus banget. Bagus banget, Itu makanya. gua sangat setuju tuh. Heeh. Tapi asal jangan alay aja ya. Ya. Bosan orang nonton. Bosan. Bosan. Ya untuk kita sih bosan. Ya, Iya. banyak orang Indonesia 200 juta. Ada yang emang ada yang suka begitu, ada yang kayak kita enggak. Iya sih. Tapi gua apresiasi sama tiktokers yang nggak alay gitu. Iya. Iya Itu kan? sih ada yang keren yang kayak kemarin Letih. Latih. Letih ya, letih. Letih itu. Yang apa? Yang ada apa namanya tuh? Makeover letih. Ada tulisan ininya tuh. Tulisan itu deh, pokoknya deh. Yang Apa koma, titik koma, tanda Koma, tanya di sini. Itu tulisan apa sih, cuy? Bahasa apa sih, cuy? Gue juga kagak ngerti. Dia pokoknya dia makeup itu Tutorial bukan sih? bukan tutorial, itu keren tuh kayak apa ya? Ya, pokoknya dia kayak modelan video, dia ganti-ganti ininya, perubahan makeupnya. Gue belum nonton tuh. Lu belum nonton? Parah Belum. itu yang nonton jutaan boy. Namanya Jara. Namanya Jara. Jara apa nih? Iya Jara apa Jara. gue lupa. Gua kira Jara ini ya, fashion. Itu harus ditonton itu. Ya pokoknya jadinya muncul selebriti baru yang segar-segar gitu mereka. Seger. Dan UKM Seger ya di mata ya. Nah, kalau pakai kacamata nih kayak seger nih. Dan UKM produksi rumah kayak PMP sekarang terus banyak lah. Banyak sekarang cuy. Pisang Yang nugget jualan orang online. pada jualan sekarang. Kopi Jualan pada online, COD ke kopi aja rumah. sekarang ada yang ini ya, yang 1 liter ya. pada kreatif jadinya. Pada kreatif. Ya itu sih kita ambil segi positifnya. Positif. Iya nggak Oke, sih? selanjutnya. Wah, gue punya tips-tips nih untuk membangun jati diri yang sampai sekarang masih rebahan aja nih. Wah, Gue nggak setuju nih bagi kaum yang cuma rebahan. Apalagi, aduh. Tapi lu rebahan gak sih? Ya kalau siang rebahan, malam seger. Ya tips-tipsnya begini. Lu coba deh, lu kan rebahan nih. Lu coba apa yang lu pikirin, apa yang lu salurin. Misalnya lu kayak lu pasti kalau misalnya rebahan, lu pasti nggak selamanya tidur dong. Lu pasti bengong mikirin sesuatu ya kan. Rebahan bukannya tidur ya? Belum, rebahan tuh kayak lu Rebahan tuh step buat tidur. ya step buat tidur emang sih. Tapi ada juga yang nggak tidur. Terus Rebahan terus ngapain gitu. rebahan kesantet. Nggak tahu deh itu privasi mereka lah ya. Ya pasti lu punya pikiran-pikiran liar lah gitu setiap rebahan tuh. Itu yang lu jadikan jati diri boy. Lu lakukan itu. Ya apa aja lah. Ya lu buka kamera, lu punya kamera HP. Ya lu ngevlog aja lah. Apa kalian misalkan sekarang nih lagi banyak sepedahan nih, kalian vlog gitu. Iya itu aja. Ya gitu-gitu Bisa aja lah. jadiin vlog. Bisa. Itu emang awalnya nggak ada money. Tapi Iya. itu buat kesibukan sehari-hari kita, itu membangunkan ngedit, jati diri kita. bikin video kayak sekarang nih kan pasti Iya. harus diedit gitu. Biar bagaimanapun lu punya hobi boy. Mau bergunanya hidup lu pasti punya hobi. Apakah itu dia main game, gamers? Iya, gamers bisa jadi. Bisa jadi gamers. Nah, lu jangan main game doang. Ada Lu juga bisa orang yang lu bisa kutu jadiin buku. konten ya kan. Ada orang yang apa? Kutu buku. Kutu buku Baca, ya, baca terus. baca. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa buat nanti tahun depan kalau udah kelar itu. Udah kelar. Biasanya kepake sih itu. Bukan kepatil ya. Ya tips-tipsnya begitu lah. Tipsnya begitu lah. Ya lu pokoknya lakuin aja apa yang lu pikirin gitu. Oke itu. Lakuin apa yang kau mau. Yang lu pikirin. Kalau lu misalnya malas, ya udah rebahan lagi aja. Gue juga suka Terus gitu. kapan menjadinya tuh? Ya udah itu ibaratnya lu Oke, harus dilakuin. 3 dari 10 orang yang kayak begitulah. Pokoknya lu harus masuk di situ. Karena nggak semua orang begitu. Kalau semuanya begitu traffic dong. Traffic kita nggak kapan kaya gitu. Kalau semua orang punya jati diri. Tuh, Nggak ada yang rebahan. Cupangan dulu nih gue. Rokok gue hilang. Rokok gue hilang.
Rokok gue hilang. Kayak rokok hilang. Rokok gue hilang. Oh, udahlah. Kita nggak usah nyariin. Ya, kita langsung selanjutnya ya. Selanjutnya ada apa? Oh ya, kita kan ini ya. Ini masuk ke konten kita lagi nih. Ketertarikan kita untuk kedepannya membuat sebuah rumah produksi sendiri dengan kemampuan dan alat yang terus mumpuni. Ya kan? Apa sih ketertarikan kita tuh? Ketertarikan gue di dunia film itu adalah sesuatu dibuat secara visual. Itu pasti sangat sulit sekali. Tapi emang kalau kita buat secara visual, tapi kita harus ada ngelihat dari referensi buku. Ya, yang bikin bukunya nih yang susah nih. Ya. Nah, secara visualnya mungkin modalnya harus gede. Karena kenapa? Kameramen, kru, tempat syuting, pasti kan ada bayar kan. Terus juga talent bayar talent, betul. Nah ya, kita sih yang penting terus mumpuni. Ibaratnya ini aja udah kita tiba-tiba ada tripod nanggung begitu. Tripod mini. Tapi itu tripod loh. Gua nggak pakai kardus. Nggak. Pakai tripod. Lu nggak boleh sujon. Kita udah bisa ada tripod. Dan yang kemarin nih, gua udah tiba-tiba kita berspekulasi nih buat film nih. Kita harus ini nih. Kita harus review film kita sendiri nih. Oh iya. Karena itu spekulasi yang luar biasa dari kita sendiri dan banyak apresiasi juga secara offline. Banyak juga yang bilang bahwa krunya banyak. Iya, padahal lu tahu sendiri, lu kalau nonton sampai habis film Rumah Nenek. Rumah Nenek. Ya, film Rumah Nenek. Ya, link ada di bawah nih deskripsi. Gue juga nggak ngerti sih cara naruhnya, ntar gue belajar. Okay. Pokoknya ada lah pasti nanti. Pasti nanti ada. Ada di deskripsi. Kalau nggak langsung aja ke YouTube gue. Ada di situ. Film Rumah Nenek. Itu gede tuh misalnya. Kita terdiri atas 3 manusia yang sangat terbatas otaknya. Bukan otaknya, fisiknya dan alatnya. Otaknya lumayan lah. Otaknya lumayan. Iya. Walaupun rada stuck sama si aktor kayak kampret ini, Reza Zulfikar yang kita angkat menjadi aktor. Kisah nyata. Ceritanya, cerita dia. Karena di film itu kita sedikit review ya sebelumnya. Karena kenapa itu bisa kisah nyata ya. Film Rumah Nenek kita angkat sebagai kisah nyata karena itu semua cuma sedikit bumbu ya. Ibaratnya 80% itu beneran kisah nyata. Itu beneran kisah nyata. Kalau lu belum nonton mending lu nonton dulu, lu pencet pause dulu, lu nonton dulu. Boleh. Pause. Coba keluarin video ini. Keluarin pause-nya. Lu tau gak sih bunyi ikan paus biru? Gak tau. Bisa gak? Gak. Pokoknya pause dulu. Lu keluarin ini video, lu cari di bawahnya ini mah. Habis ini nonton lagi. Film Rumah Nenek, lu udah kelar. Nah, beginilah reviewnya. Nah, di situ di saat-saat film Rumah Nenek datanglah Reza Zulfikar yang dimana dia orangnya sangatlah tidak pemberani. Padahal dia jagoan di tongkrongan. Dia gak berani sama nenek kita sih ya. Dia jauh sama nenek sendiri. Nah, tapi Reza ini tetap kekeh pengen ke rumah nenek. Nah, disitulah kisah nyatanya yang kita angkat. Tertariknya di mana? Ada konfliknya. Satu, dia susah banget. Kita kasih tahu tetap kagak berani. Ya lu yang lu udah lihat kan, yang pokoknya intinya dari semua yang dikasih tahu itu adalah jadi 80% itu real. 20%-nya itu adalah bumbu-bumbu yang kita buang. Kayak yang lu ini, kalau lu udah nonton, dia itu yang bumbu-bumbunya ketika dia habis kecelakaan motornya hilang. Nah itu udah bumbu-bumbunya hilang. Perjalanan. Nah, lu bingung dah tuh siapa yang ngambil tuh. Nah, di situ coba lu yang kasih Reza jalan nanjak. Nah, lu lihat di sekitar ada sepeda. Siapa itu? Banyak yang bilang cuy, film kita itu krunya banyak katanya. Gimana tuh menurut lu? Kalau perlu kita bocorin, kalau lu malas ngeliat case-nya, itu cuma 3 manusia doang.
si aktor Makanya tonton kampret, sampai habis deh, biar ketahuan semua deh itu si aktor siapa-siapa. kampret sama kita berdua. Udah itu. Nah, Itu kameramen. kelar. Kelar. Makanya kita spekulasi yang sangat luar biasa Nah, dari film tapi kemarin. di sini gue yang mengatur kamera semua. Ya. Nah, pergerakan kamera di sini gue yang ngatur semua. Ya. Sangat berapresiasi gue, sangat ini sendiri gue, Mantap lah. sangat bangga gue. Karena orang banyak bilang yang seperti itu gitu. Nah, ada tips-tips nih. Kan kita kemarin bikin film sendiri nih ternyata. Kita bikin film sendiri. lumayan ya. Heeh. Kita punya tips-tips bagaimana dari lu bagaimana acting filming yang bagus. Acting gitu. Gimana sih kamera? Acting tersebut kita bisa banyak tips-tipsnya. Tapi gue di sini nggak terlalu lengkap ya. Mungkin ada di situ di YouTube channel lain yang bisa melengkapi gitu. Ya menurut lu aja kan ini mah. Iya. Ini Dari menurut tips, gue ya. Mana tips sih kan? Menurut gue acting itu yang pertama harus menjiwai karena kita memerankan tokoh orang lain. Jangan jadi diri sendiri. Nah, Kalau jadi diri sendiri mah kita ngobrol doang udah. Ngobrol doang udah. Bukan main film, bukan. Bukan main film. Terus yang kedua, lebih menghayati acting. Ya, Belajar otak lu terus. apa gitu? Sifat lu apa di tulisan itu gitu. Yang ketiga, kita harus yang namanya punya apa sih lovely ya? Kita punya rasa punya rasa Kepercayaan pada kamera. iya pada kamera, pada sutradara, iya. Terus punya rasa kerjasama yang Kerjasama bagus. teamwork ya kan. Ah. Oh iya. Itu sangat dipentingkan karena mereka kerja, kita juga kerja gitu. Ya mereka kalau kita kena cut mulu ya mereka kesel. Sampai kapan nih kelarnya gitu. Makanya harus menjiwai ya. Acting. Emosi gua. Terus yang keempat, chemistry. Lawan main itu sangat perlu. Iya. Sangat perlu. Ya, tanpa chemistry ya diem-dieman lu kayak dongo. Nggak ada sentuhan magisnya ya kan. Gitu. Nah, Editing. dari gua nih Editing, gua kan atau editing. lumayan lah dalam. Nah, gua kayak ngasih tips aja nih dalam memilih nuansa nih. Karena Berarti harus memilih nuansa cuy ya? iya. Karena Oke. kalau misalnya lu ngedit video, misalnya lu dikasih mentah nih, gitu, lu bingung nih. Ya udahlah, yang penting gua masukin apa aja deh. Terserah deh itu kayak misalnya lu pengennya retro, terus tiba-tiba new soul gitu kayak temanya berubah-berubah itu sih kayak pusing gitu. Pusing ya? Mending lu kayak dalam satu kesatuan lu pilih nuansa-nuansanya. Gitu. Nah, kalau Berarti kayak sesuai gitu ya? Harus iya, selalu sesuai. dari gambar, dari warna, dari background, dari suaranya juga, suasananya juga. Suasana. Itu lo harus pilih temanya. Oke. Gak bisa sembarangan. Misalnya lo kayak misalnya ngedit film komedi, tapi lo warnanya gelap, nggak bisa. Nggak bisa ya? Komedi tuh terang dia. Oh. Terang, tone-nya kelihatan, jeleknya kelihatan. Karena komedi tuh emang harus jelek. Kalau horor ya gelap lah udah pasti. Horor Pasti gelap. Terus ada nuansa lampu biru Nuansa biasa lampu itu. biru, kuning, Merah. hitam, Lampu putih jarang. putih. Karena rumah horor Iya. nggak ada lampu katanya. Ya, pokoknya sesuai tema lah. Retro ya dia lebih ke kuning, terus ada line sinemanya yang gitu tuh. Ini ngomong-ngomong gelap nih. Itu lu merem. Oh iya merem. Gila. Sebenarnya nggak gelap, coba lu pakai dah. Dari tadi lu merem gue lihat. Sedikit ngantuk. Oh iya. Sebenarnya lu pakai kacamata lu melek juga ada terangnya. Iya. Lu merem dari tadi emang. Emang. Terus ngobrol gitu. Ya itulah yang tips-tips dari gue tuh. Tips dari gue juga tadi udah soal acting. Terus ada apa lagi? Nah, ini untuk finalnya. Oh ini terakhir Bagaimana cara untuk menyimbangkan dua tujuan dan dua fokus? Lu pasti punya dong. Pengen jadi sarjana, tapi lu punya hobi. Dan hobi lu pengen berjalan dengan baik juga dan juga maju. Nah, itu bagaimana cara menyimbangkannya? Banyak orang yang gagal dalam melakukan ini, tapi jarang juga yang berhasil. Tapi ada. Caranya gimana sih? Gue juga masih pengen berusaha seperti itu. Yang gue mau rencanain ke depannya sih, sarjana itu perlu. Iya, perlu. Sarjana perlu. Sangat perlu. Dapat pekerjaan ya kan. Misalnya lu jurusan manajemen, bisa juga lu jadi manajer. Dan juga ya untuk akademisnya
itu sangat perlu akademis tuh. Yang dimana gue harus tekankan pada kalian, seni itu bukan jaminan. Menjadi seniman bukan jaminan. Tetap lu harus kerja, Bun. Iya. Tapi ada orang yang maaf kata mereka tidak punya uang untuk kuliah, tapi otak seni mereka sangat luar biasa gitu. Dan legenda mungkin nih. Wah, kalau itu tidak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Terus. Tapi kan nggak semua orang seperti itu ya kan. Iya. Makanya ancang-ancangnya begitu. Ancang-ancangnya coba aja lu kuliah gitu kalau ada duit ya kan. Nah kalau nggak ada duit coba aja lu nekatin diri dan lebih kreatif lagi. Betul. Karena nggak mungkin hidup itu hanya terdiam. Ya. Makanya ibarat punya bantalan gitu. Kalau lu gagal menjadi seniman, ibaratnya lu bisa jadi dapat pekerjaan dan lu bisa jadi direktur dan pengusaha. Ya semuanya lah bisa dilakukan dengan mantap lah. Percaya diri aja dan bersyukur. Itulah Perlu. Oke, udah terakhir tadi tipsnya Udah terakhir. Gue bikin jilid 2. Setuju nggak? Jilid 2. Setuju nggak bikin jilid 2? Komen dong, komen, subscribe. Gue baru ngemis nih. Masih dari penelitian new normal tapi kayak episode 2-nya gitu ya. Ada episode 2-nya. Penelitian new normal. Gak ada jilid 1-nya sini. Nah, yang 1 biasanya nggak ada. Duanya gitu ada kan gitu kan? Iya, bisa bener. Pokoknya nanti ada jilid 2. Lalu subscribe, komen, like and share. Ya share kayaknya nggak usah deh. Ya, tonton aja. Tonton aja udah ya. Pokoknya komen kalau tersentuh hati. Pokoknya gue sekarang nih gue bukan ya kayak YouTuber lain aja gitu, gue minta subscribe, like, komen. Iya pada umumnya lah. Terus ada lagi nggak nih penelitian yang pengen kalian tunggu-tunggu nih? Kita ngobrolin soal apa nih? Iya, kita sangat boleh sekali. Selalu ada di otak kita selalu ada. Nanti kita meneliti dulu secara kita nanya-nanya ke orang, mungkin nanti baru kita bikin podcastnya. So taunya kita tuh nggak so tahu banget sebenarnya. Iya, tetap jadi wawasan, tetap menjadi hal-hal baru kalian gitu. Betul. Bisa jadi. Ya. Thank you semua. Your cigarettes for your. Duduk.